Selamat pagi, Bapak Letnan Kolonel Infanteri Dr. Andes Abdul Rahman MSI. Perkenalkan, saya Jauza Ihsan Ismail. Kali ini saya akan mempresentasikan OTS Perekonomian Indonesia, Strategi Perekonomian Indonesia keluar dari Middle Income Trap, analisis kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang luar negeri. Hakikat Middle Income Trap. Middle income trap itu adalah fenomena ekonomi di mana suatu negara berhasil berakselerasi dari status berpendapatan rendah ke pendapatan menengah. Namun, kehilangan momentum untuk melompat menjadi negara maju akibat stagnasi produktivitas dan hilangnya keunggulan kompetitif biaya rendah. Apa itu batas stagnasi pertumbuhan? Ialah ketidakmampuan menembus batas pertumbuhan ekonomi nasional di atas level psikologis 5% secara konsisten. Berikut adalah posisi real pendapatan nasional. Indonesia kembali masuk ke dalam kelompok upper middle income. Namun, batas minimal pendapatan nasional bruto atau GNI per kapita untuk Indonesia dikategorikan sebagai negara maju menurut Bank Dunia saat ini berada di atas 13.845 dolar. Kita memerlukan lompatan pertumbuhan tahunan setidaknya sebesar 6% hingga 7%. Nah, pilar yang pertama, optimalisasi kebijakan fiskal. Fungsi alokasi sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kebijakan fiskal melalui APBN harus diarahkan sebagai instrumen pendorong produktivitas jangka panjang nasional. Mandat utamanya adalah menjamin efisiensi anggaran belanja, modal guna mendukung infrastruktur logistik dan penguatan industri domestik. Akselerasi hilirisasi industri, yaitu mengubah postur penerimaan negara dari ketergantungan ekspor komoditas mentah ekstraktif menjadi sektor manufaktur bernilai tambah tinggi yang mampu menyerap angkatan kerja formal dalam skala masif. Dan ini sudah mulai terjadi di industri nikel kita dan beberapa industri yang tadinya mengekspor barang mentah lainnya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya tantangan berat berupa inefisiensi alokasi APBN yang diperparah oleh dinamika global. Saat harga minyak dunia melonjak, kita menghadapi tantangan volatilitas eksternal yang serius. Ketika harga minyak dunia melonjak, alokasi anggaran belanja negara mengalami tekanan hebat akibat pembengkakan subsidi dan kompensasi energi BBM dan listrik yang mayoritas masih salah sasaran. Nah, di situ dibutuhkan adalah urgensi pengendalian anggaran. Sesuai fungsi stabilitas ekonomi, pemerintah direkomendasikan melakukan pengetatan serta evaluasi rasionalisasi terhadap program pengeluaran baru yang dampak multiplier efeknya belum teruji nyata pada pertumbuhan PDB real. Seperti pengurangan skala atau pemberian bertahap program makan bergizi gratis. Bukan dihapuskan, tapi dikurangi sehingga penerimanya benar-benar yang seharusnya menerima. Sehingga anggaran negara bisa lebih hemat lagi. Lalu evaluasi efisiensi operasional pendanaan koperasi merah putih. Nah, ini sama pada dasarnya. Selanjutnya, selain efisiensi belanja, kepastian regulasi sektoral adalah kunci. Kita sering melihat, bisa dibilang paradoks kebijakan ya, yang diterbitkan secara prematur dan tidak sinkron antar kementerian, yang justru menciptakan regulatory risk tinggi bagi iklim usaha. Seperti contohnya ialah kasus PT DSI, di mana ekspornya akan diatur satu pintu melalui PT DSI ini. Nah, ini memunculkan kekhawatiran bagi investor. Di antaranya adalah kekhawatiran monopoli yang dapat mematikan fleksibilitas rantai dagang langsung produsen swasta. Lalu yang jelas-jelas berefek kepada IHSG. Ketika kebijakan ini diumumkan, saham-saham sektor terkait seperti CPO, batubara, dan ferroalloy, sahamnya mengalami penurunan yang cukup drastis dan juga mempengaruhi IHSG. Nah, ini cukup menjelaskan bahwa kebijakan ini uh, ditakutkan dan memuncul kekhawatiran di kalangan investor. Lalu selanjutnya ialah contohnya konsistensi RKAB dan kepastian FDI. Nah, ini yang terjadi adanya inkonsistensi RKAB sehingga investor di bidang tambangan, contohnya pertambangan nikel, itu mereka terhambat operasionalnya.
Nah, Foreign Direct Investment atau FDI, jangka panjang itu sangat sensitif terhadap kepastian hukum real di lapangan. Inkonsistensi implementasi regulasi di tengah jalan merupakan disinsentif terbesar bagi masuknya modal asing berkualitas. Berikut adalah hilirisasi investasi sektor strategis. Bisa kita lihat, sektor hilirisasi mineral itu memiliki porsi tertinggi, mendominasi penanaman modal asing itu di sektor tersebut. Nah, tantangan fiskal ke depan adalah bagaimana kita bisa mengunci keberlanjutan investasi real ini, menjaga iklim investasi dari sektor ini dengan jaminan kestabilan regulasi operasional yang tidak berubah-ubah regulasinya. Lalu pilar kedua adalah strategi kebijakan moneter. Sesuai materi perkuliahan, kita tahu Bank Indonesia itu memegang mandat tak tertulis, yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari tekanan eksternal. Di antaranya ialah the Fed rate atau suku bunga Amerika, sekaligus memberikan stimulus likuiditas perbankan untuk mendanai kredit produktif usaha mikro dan korporasi domestik, financial deepening dan penegakan DHE, mengakselerasi pendalaman pasar keuangan domestik, serta memperketat kewajiban penempatan devisa hasil ekspor atau DHE di sistem perbankan nasional untuk memperkuat struktur cadangan devisa organik negara kita. Kita harus berhati-hati terhadap kebijakan pengetatan moneter. Kenaikan tingkat suku bunga yang agresif untuk meredam inflasi itu dapat memicu efek samping berupa lonjakan biaya modal korporasi (cost of fund). Karena perusahaan, juga memiliki pinjaman dalam bentuk utang berbunga, sehingga jika kita menaikkan suku bunga terlalu agresif, itu bisa meningkatkan cost of fund dari perusahaan atau korporasi. Pilar yang ketiga ialah manajemen utang luar negeri. Sebagaimana bisa kita lihat, total utang yang terus meningkat, tapi statusnya bisa dibilang masih terkendali, aman, jauh di batas undang-undang, dan porsi pinjaman kita pun, luar negeri langsung itu memiliki tingkat risiko suku bunga rendah. Nah, prinsip utamanya, utang luar negeri itu pada dasarnya tidak boleh dialokasikan untuk membiayai, pengoperasian rutin birokrasi, tidak boleh untuk operasional, tapi harus untuk sektor yang produktif, seperti pembangunan sektor industri manufaktur yang memiliki kapasitas menghasilkan pendapatan kembali lagi bagi kas negara. Arah kebijakan konvergen terpadu. Nah, sebagai kesimpulan, meluluskan diri dari jebakan middle income trap bukanlah hal yang mustahil, namun menuntut adanya integrasi kebijakan yang konvergen terpadu. Rekomendasi utamanya adalah pemerintah harus berani melakukan rasionalisasi APBN dengan memangkas program konsumtif dan program perluasan baru yang belum teruji, mengeliminasi risiko ketidakpastian hukum tumpang tindih, regulasi seperti kasus PTDSI dan kuota RKAB, serta menjaga keharmonisan moneter. Jika kepastian hukum dan efisiensi fiskal terjaga, pertumbuhan ekonomi kita akan mampu menembus level di atas 6%, membuka lapangan kerja formal dan membawa Indonesia sukses bertransformasi menjadi negara maju. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.